butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Panjatkan pintaku padamu maha cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa. Aku Hatwan, seorang pemuda yang sedang berjuang mencari ilmu di kota perantauan. Hari ini adalah hari pertamaku di kota perantauan. Dan ya, aku adalah seorang penulis novel. Maaf mas. Iya, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa? Saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut. Koordinator kelompok 16, Hadwan Kurniawan, Hasya Fahira, segera ikuti koordinator kelompok yang lain. Maju ke depan, berbaris, penentuan nama kelompok dan tugas-tugas. Oh, jadi namanya Hasya Fahira. Pilihan koordinator masing-masing berdasarkan pengalaman organisasi SMA atas masing-masing maba. Diutamakan organisasi yang banyak berhubungan dengan kegiatan agama dan sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk, Nak. Iya, Pak. Jadi gini Pak, saya Hatwan dari universitas. Nah, Tuhan, ada apa, Nak? Jadi gini Pak, saya mendapatkan tugas dari dosen dan saya ingin melakukan kegiatan sosial. Dan saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang seputar kota ini. Silakan, Nak. Jadi yang pertanyaan saya Pak, apa program unggul kota ini sehingga kota ini disebut kota Qur'ani Pak? Jadi begini, Nak Tuhan. Di kota ini mempunyai rumah Iqra di beberapa titik terpencil yang diasuh oleh pemudi kota ini. Siapa pemudi itu Pak, kalau boleh tahu? Namanya Hasya Fahira. Dia bukan hanya pandai melafazkan huruf-huruf lepas Iqra, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Ya, Bapak menjulukinya gadis si penjaga wahyu.
Wahyu, bukannya itu nama lelaki? Hafizah 30 juz Al-Quran sempurna mungkin. Masya Allah. Terima kasih Pak atas kerjasamanya Pak. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Iya Nahwan, sama-sama. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bagaimana mungkin kekagumanku pada Hasyah tidak semakin bertambah. Ia seorang yang begitu soleha, pengajar Al-Quran, bahkan yang lebih hebat lagi, dia adalah seorang hafiz 30 juz. Aku tak salah jika jatuh cinta padanya, tapi sudahlah, kekagumanku padanya hanya sebatas sampai di pintu hati saja. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Masya Allah. ilaha illallah. Wahai pemilik nyawaku, betapa lemah diriku ini, berat ujian darimu. Aku selalu mampu menundukkan kepala setiap kali bertemu dengannya. Dia yang tulisannya selalu tersusun rapi, memenuhi rak buku koleksiku. Masya Allah, bayangkan aku bisa bertemu bahkan satu kampus dan berada dalam satu himpunan organisasi yang sama dengannya. Ya, dia, Hatwan Kurniawan. Perlahan-lahan aku mulai merajut impian, berharap ini semua lebih dari sekedar pertemuan di masa perkuliahan. Tapi sepertinya aku terlalu besar harapan. Ini kesalahan, jangankan menengok atau mungkin menyukaiku. Ia bahkan sepertinya tak mengenalku. Sakit yang ku rasa biar. Ya Allah, hari ini aku bersimpuh padamu, hamba-Mu yang lemah, yang memiliki banyak dosa. Ya Allah, izinkanlah aku mencintai salah satu hamba-Mu, dia Hasyah Fahira. Karuniakanlah kepada Hasyah kesehatan, selalu jaga Hasyah ya Allah. Jodohkanlah hamba dengan Hasyah. Jika memang Hasyah yang terbaik untuk hamba, maka mudahkanlah jalan kami untuk bersama ya Allah. Namun, jika dia bukan yang terbaik, bantulah hamba untuk mengikhlaskannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, yang maha penyayang, lagi maha pengabul doa, hamba kembali kepadamu ya Allah, kembali memasrahkan segala rasa kepadamu. Ya, perasaan yang tersimpan pada salah satu hambamu, Hatwan Kurniawan. Jaga selalu Hatwan ya Allah, limpahkanlah rahmat serta kasih sayangmu kepadanya. Jika memang Hatwan yang terbaik untuk hamba, maka dekatkanlah hamba kepadanya ya Allah. Jika memang bukan, maka bantulah hamba untuk mengikhlaskannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum Marwan. Waalaikumsalam. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Lah kamu apa kabar? Baik juga. Alhamdulillah. Tahu Marwan, tadi aku bertemu dengan Hasyah.
Kau sama sekali tidak mungkin-ungkit tentang mimpiku kan? Maksudku mimpi yang tadi malam. Tentang mimpimu, apa pentingnya untuk Hasya? Maksudku mada dia tahu pentingnya mimpi itu untuknya. Benar juga. Mana mungkin dia tahu selama ini aku mencintainya. Selama bertahun-tahun aku menyimpan perasaan untuknya. Tetapi aku selalu menunjukkan sikap cuek padanya. Oh ya, tentang mimpimu itu, kau benar-benar telah memutuskan untuk menikahinya. Kata Ustadz itu, jika mampu menikah, menikahlah. Tapi jika belum mampu menikah, perbanyaklah berpuasa. Tapi apa salahnya? Maksudmu menikah? Kau yakin? Menikahlah jika sudah mampu. Memangnya kau sudah merasa mampu dari segi tanggung jawab, finansial, peran, usia? Benar juga, sepertinya aku belum siap. Yaudah, Wan, aku pergi dulu ya. Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini Bibi Ingrid, Wan, ingin menyampaikan bahwa ibumu tadi masuk ke rumah sakit. Itu saja ya. Ya, Assalamualaikum. Ibu harus segera dioperasi. Tapi ibu sakit. Hanya penyakit ringan, Ibu terkena penyakit kanker rahim, Bu. baru stadium 2. Sudah lawan, ini hanya penyakit ringan. Jika ibu tidak dioperasi, akan sudahlah, Bu. Pokoknya ibu harus segera dioperasi secepatnya. Masalah biaya nggak usah dipikirkan, biar Hatwan yang mengisi semuanya. Tidak, Ibu meragukan Hatwan. Lantas, ibu harus segera dioperasi. Penyakit ibu tidak boleh lebih jauh menyakiti ibu. bukan. Ibu tidak meragukan Muhadwan, sama sekali tidak. Kalau begitu, Ibu tidak akan dioperasi, ibu akan sembuh, percayalah. Tidak ada penyakit yang besar, hanya Allah yang Maha Besar. Pulanglah nak, ibu tak pernah sendiri. tapi Bu, Hatwan kan masih bisa bertahan lebih lama di sini menemani ibu. Kamu harus kuliah. Itu bisa diatur, Bu. Percayalah. Jangan mengelabui ibu anak muda. Jatah tak masuk setiap mata kuliah hanya 2 kali. Kamu harus menghadiri kuliah 80% untuk bisa mengikuti ujian semester. 1 kali kuliah kimia fisika sudah kamu ambil bagiannya saat kau jatuh sakit bulan lalu. Ditambah 1 kali di minggu ini. Jika minggu depan kau tak masuk lagi, maka sudah 3 kali dan artinya kamu harus kembali ke Bogor besok. Ya, Bu. Boleh ibu melihat HP-mu? Ya, Bu. Bu, Hatwan pamit dulu. Hatwan kali ini tidak akan mengecewakan ibu. Belum adakah wanita yang mencuri perhatianmu? Udah, Bu, Hatwan pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Maaf mengganggu, bolehkah aku duduk? Maaf Hasya, sebenarnya selama ini aku mencintaimu. Namun hingga saat ini aku tidak berani mengatakannya. Mungkin waktuku tidak tepat untuk mengatakannya. Karena sebentar lagi kita akan saling berpisah. Kamu pulang ke rumahmu dan aku pulang ke rumahku. Mungkin ini sebagian dari skenario Allah. Sebenarnya aku memiliki perasaan yang sama dengan Allah. Dan aku tidak berani mengatakan dengan saat ini. Hatwan, jangan risaukan masalah ini. Jika kita memang berjodoh, insya Allah kita akan bertemu. Amin. Maaf, Ustaz. Assalamualaikum. Jadi selama ini Hasya mencintaiku juga. Hasya, insya Allah aku akan menikahimu jika memang kita berjodoh. Jadi, Hatwan mencintaiku juga. Masya Allah, semoga kita berjodoh. Dan insya Allah aku akan menunggumu dan menutup hati untuk pria lain, Hatwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswa yang saya cintai, dikarenakan corona semakin mengkhawatirkan, maka rektor kampus mengeluarkan keputusan bahwa kita tidak mengadakan wisuda, hanya saja kita membagikan hasil kelulusan. Baiklah, untuk nama-nama yang saya panggil, silakan maju ke depan dan mengambil hasil kelulusannya. Yang pertama yaitu Hasya Fahira, Hatwan Kurniawan, Muhammad Rizki. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu, Hatwan pulang, Bu. Waalaikumsalam. Bu, Iya. Kamu pulang, Nak. Duduk, Nak. iya Bu. Bagaimana dengan kelulusanmu? Alhamdulillah Bu, di kelulusan kemarin Hatwan mendapatkan nilai yang baik. Alhamdulillah, Ibu senang mendengarkannya. Ibu sudah mempersiapkan calon istri untukmu. Rencananya, bulan depan kamu akan menikah. Dia anaknya cerdas dan pekerja keras. Bagaimana bisa aku menikahi wanita yang tak kucintai? Lalu Hasya? Tapi aku tak bisa menolak permintaan ibu. Aku takut mengecewakan ibu dan membuat ibu semakin drop. Ya sudahlah, kalau begitu ku terima saja perjodohan ini demi kebahagiaan ibu. Insya Allah Bu, Hatwan akan menikah dengannya. Ya udah Bu, Hatwan masuk ke kamar dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafia, masuk, Nak. Ini Bu, Kafia membawakan makanan untuk Ibu. Kamu kok repot-repot? Hatwan, kemari, Nak. Ya Bu. Ini yang Ibu maksud calon istrimu. Namanya Kafia Asminah Humairah. Dia lulusan sarjana ekonomi dan sekarang sedang bekerja di perusahaannya. Hai, aku Kafia. Hatwan. Hai, Nak, mari duduk dulu. Maaf Bu, tapi Kafia sedang buru-buru. Soalnya ada urusan lain di luar. Kafia permisi dulu. Oh ya. Ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Hatwan, kamar dulu Bu. Oh iya, Nak, silakan. Kafia meminta pertemuan denganku. Jika tak terkonfirmasi, nanti dia bilang ke ibu. Ya sudahlah, aku terima saja permintaan pertemanannya. Assalamualaikum Hatwan. Kau serius ingin menikah dengan wanita yang menandaimu itu? Kafia.
kau bisa menghentikan semuanya. Waalaikumsalam. Lebih baik jujur di awal daripada menyesal kemudian. Aku tahu perasaanmu, tahu sedalam apa hatimu. Hasya lebih tepat untukmu. Ibumu pun tak akan bahagia jika tahu hatimu yang sebenarnya. Aku berteman dengan Hasya. Hasya mungkin melihat postingan saat Kafia menandaiku. Hasya, maafkan aku. Maafkan aku yang harus mengecewakanmu kali ini. Maafkan aku karena aku tak berani menolak permintaan ibu. Tak sepenuhnya salahmu, hatiku lemah jauh darinya, menahan takdir kedatanganmu bukan kuasaku. Meski kadang tak rela, cintamu seharusnya Hadwan, belum lama aku senang karena perasaan yang kusimpan selama bertahun-tahun ternyata terbalas. Aku sangat mengharapkanmu, Hadwan. Tapi hari ini, lihatlah, kau ternyata ingin menikahi wanita lain. Ya Rob, sabarkanlah aku. Dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kafia Asminah Humairah binti Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah. Sekarang kalian berdua telah menjadi pasangan suami istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Amin. Andai semua orang tahu, aku sama sekali tak bahagia dengan pernikahan ini. Bahkan wajah bahagia ini hanya topeng demi membahagiakan ibu. Silakan tanda tangan dulu. Maaf Kafia, aku lelah. Aku ingin segera tidur. Sopo sing kuat nandang kahanan, sopo sing ora krasa kelangan, ditinggal pas sayang-sayangi, pas lagi jeru-jerune kowe milih dalan liyane. Sopo sing kuat ditinggal lunga, sopo sing
Sudah jam 3 pagi, aku harus segera pulang sebelum ibu bangun. Pukul 4.30 pagi waktunya salat subuh dan Kafia masih tidur. Tidak, aku harus membangunkannya. Bagaimana aku membangunkannya? Astagfirullah, aku tak bisa menyentuhnya walaupun dia halal bagiku. Aku tak pernah menyentuh wanita lain selain ibu. Kafia kenapa? Apakah dia marah karena aku tinggalkan semalam? Satu saja cukup. Yang ini tuh Adwan, Bu. Adwan malam ini akan menemani ibu tidur di sini. Sudah sana temani istrimu. Tapi, Bu, Sudah jam 11:02, tak pergi ke masjid. tidak. Malam ini aku mengkhawatirkan ibu. Tapi ibu melarangku untuk tidur bersamanya. Oh, Ibu sedang merindukan ayah, karena itu ibu tidur di ruang TV. Bu, Kafia ingin tidur dengan ibu malam ini. Mereka sudah tidur, syukurlah, karena aku tak mau tidur dengan Kafia. Alhamdulillah surat lamaran kerjaku diterima, tapi aku harus meninggalkan ibu selama seminggu. Bagaimana ini? Bu, bagaimana ini? Harwan akan pergi selama 1 minggu. Hanya 1 minggu, kamu pernah meninggalkan ibu lebih dari itu. Tapi Bu, keadaannya sekarang sudah berbeda. Penyakit ibu semakin parah. Yang Harwan takutkan, ibu terjatuh dan pingsan. Hanya 1 minggu. Jangan-jangan kamu tidak rela meninggalkan istrimu. Kalau begitu, ajak saja dia bersamamu. Tidak. Kalau begitu, kamu minta izin dengan Kafia, karena sekarang ia telah menjadi istrimu. Surat lamaran pekerjaanku diterima. Oh ya, gimana? Laboratorium industri atau dinas penelitian? Dinas. Dan aku akan pergi 1 minggu di luar kota untuk melakukan peninjauan.
Kamu bersama ibu di rumah gak apa-apa kan? Ya, tak masalah. Padahal tadinya aku juga mau bilang, aku memang rencananya ingin mengambil cuti selama seminggu ini. Stres di kantor dulu, pengen stay di rumah dulu. Yuk, Hatwan berangkat dulu. Doakan Hatwan semoga semuanya selancar sampai selesai nanti. Kapan kau akan memberikan ibu cucu? Berangkat dulu, Bu. Kafia, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Duan, Bapak kami tugaskan untuk merancang instalasi pengolahan air limbah. Jadi Bapak tinggal di sini selama seminggu. Bila ada keperluan hubungi saja kami. Ini kuncinya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya permisi dulu. Ya, Pak. Ini kita akan bahas tentang proyek kita. Ini kan? Permisi, Pak. Mau rekam sampel dulu silakan. Dia lagi. Kenapa dia nelfon saya saat aku sibuk seperti ini? Nah sudahlah, aku matikan saja HP-nya. Bella, itu tadi rancangan pembangunan pengolahan air limbah. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Rancangan Anda sungguh luar biasa. Kami optimis dengan konsep cyber ini. Kami tunggu realisasinya segera. Kita akhiri meeting hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ibumu Wan, ibumu. Ibu, ada apa dengan ibu? Ibumu telah meninggal Wan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Ibu. Ayo kita pulang. Ibu, cepetan. Ibumu tiba-tiba jatuh pingsan saat selesai sholat zuhur tadi di masjid. Langsung dilarikan ke rumah sakit, sempat bertahan selama 1,5 jam. Dia terus memanggil namamu, Hatwan. Lalu Kafia berusaha menelponmu dan mengirimkanmu SMS, tapi tidak bisa. Aku bodoh sekali, tak mengangkat telepon dan membaca pesan dari Kafia. Ibu. Ibu, aku hanya rindu. Bu, aku rindu, Bu. Aku tak terbiasa jauh dari dekapanmu. Aku tak terbiasa hidup tanpa hadirmu. Katamu,
Di masa tua, ibu akan bersamaku. Tapi Tuhan begitu mengasihimu, mengambilmu dari sisiku. Memang, aku pernah meminta kepada Allah untuk mencabut semua rasa sakitmu, Bu. Aku enggan melihatmu menderita, tapi ketika Allah mengabulkannya, aku rapuh dengan ketidaksiapan, Bu. Tak pernah berpikir olehku perjuangan kita secepat ini berlalu. Maaf, Bu, jika aku belum sempat membahagiakanmu. Waktu yang terdapat tak dapat kurai menarikmu kembali pada Ilahi. Semoga ibu bahagia selalu sampai nanti Allah merestui kita untuk bertemu, Bu. Ibu. Hari ini aku telah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Perjalananku pada pagi, siang, malam, pada semua yang terus berputar, mengemas segala duka yang membuat semua terasa mati. Aku sudah cukup jatuh, tenggelam, dan kesedihan. Perjalananku harus terus dilanjutkan. Assalamualaikum, Hatwan. Waalaikumsalam. Bibi tahu kamu sedang berduka. Kau harus lebih kuat karena kau adalah seorang laki-laki. Bibi minta tolong, bertahanlah untuk Kafia. Kafia teramat kehilangan ibumu. Kafia hanya tidur di kamar ibumu dan terus murung tidak mau makan. Bibi pulang dulu ya, Hatwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kafia pucat sekali. Aku harus segera membawanya ke rumah sakit. Kondisinya sangat lemah, Dok. Kapan kalian menikah? Sudah hampir 2 bulan. Apakah dia harus dirawat inap, Dok? Kalau memang begitu, akan saya urus semuanya. Tidak, bawa saja pulang. Obat apa yang harus saya berikan kepadanya, Dok? Obat penurun panas mungkin, obat mah, obat antibiotik, atau yang lainnya. Tidak, Kafia tidak membutuhkan obat-obat medis itu. Dia hanya butuh waktu untuk beristirahat. Bawalah istrimu pulang, beri dia makanan yang sehat, jangan beri makanan yang instan. Hibur dia, itu pun sudah cukup. Tidak, kalau begitu, saya mandi dulu. Assalamualaikum. Kafia, kau harus makan. Kalau tidak, nanti kondisimu akan semakin memburuk. Wan, kau harus berusaha membujuknya agar makan. Soalnya dari tadi Bibi membujuk dia tidak mau makan dengan Bibi. Kalau gitu Bibi mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggap saja ini ibu yang menyuapimu. Dua 20 tahun yang lalu, aku hanyalah seorang bayi malang yang ditemukan di sisa-sisa kebakaran. Menyerak di atas puing-puing sisa kehidupan. Aku adalah seorang anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan ketika bertemu denganmu, Ibu, aku
mendapatkan kasih sayang seorang ibu yang tak pernah ku dapatkan sejak kecil. Tapi aku harus kembali kehilangan sosok ibu. Rasanya sakit sekali ibu. Sosok ibu tak pernah tergantikan. Ya Allah, rahmatilah ibu. Aku mohonkan rahmatmu dan keampunanmu untuknya. Waalaikumsalam Pak Rangga. Ya Pak, ada keperluan apa? Memang kapan peresmiannya Pak? Akan saya pikirkan lagi Pak. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam. Kau akan pergi, tentu saja kau harus pergi. Tak ada lagi yang kau lakukan kan? Oh iya, aku juga mau bilang, mulai hari Rabu nanti aku mulai masuk kerja lagi. Iya, aku akan pergi. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ. Apa yang kau lakukan di belakangku? Sedang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Suaramu bagus juga, tapi terlalu kecil. Tak terdengar jelas bila tak mendekat. Kafia, aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kafia. Aku hari ini tidak bisa pulang. Waalaikumsalam. Ya, tak masalah. Oh ya, tadi aku beres-beres rumah. Boleh kupindahkan bukumu yang ada di kamar tamu? Maksudku ingin kurapikan. Ya, boleh. Bukumu sepertinya menarik. Boleh kupinjam? Aku ingin meminjam buku fikih wanita. Ya, silakan. Ya udah, assalamualaikum. Assalamualaikum, Kafia. Waalaikumsalam. Pakaianmu terlihat sangat berbeda Kafia hari ini. Alhamdulillah, dari bukumu yang kubaca kemarin, buku fikih wanita, baru ku ketahui bahwa pakaianku selama ini salah. Pakaian jahiliyah yang tak menutup aurat dengan sempurna. Jadi, kuputuskan mulai sekarang untuk merubah pakaianku. Boleh kan? Ya, tentu saja boleh. Bacaan Quranku masih terbata-bata. Dulu ibu yang ajarkan. Jika kamu ada
bisa, nanti akan kuajarkan. Ayo kita belajar ngaji. Sebelum mengaji, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, Hadwan. Boleh kan? Tentu, tanyakan saja. Syahid, syahidah, mati syahid. Maksudnya apa? Bagaimana kita buka Al-Quran dulu? Kamu mau membacanya? Dan janganlah sesekali. Nah, kalau kita mau mulai membaca Al-Quran, dimulailah dengan membaca ta'awuz, bismillah. Dan kita awali dengan membaca Arabnya terlebih dahulu, baru kita membaca artinya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya, mendapat rezeki. Itulah yang dimaksud dengan mati syahid kafiyah, yaitu menjemput kematian di jalan Allah, atau sering disebut dengan husnul khotimah. Husnul Khotimah, apakah itu nama orang? Bukan, artinya yaitu akhir yang baik, kematian yang baik, atau sering disebut juga dengan kematian di jalan Allah. Oh iya, surga, neraka. Aku mendengarnya sejak kecil. Banyak orang yang membicarakannya. Tapi, bolehkah aku katakan sesuatu, Hadwan? Entahlah, tapi ini semua terasa seperti dongeng. Surga, neraka. Surga dan neraka itu seperti apa? Surga dan neraka itu banyak digambarkan dalam Al-Quran, yaitu kau bisa membacanya di surat As-Sajdah ayat 17. Baiklah, nanti akan membaca. Kau tahu, Hadwan, dulu aku tak mengenal agama dan Tuhan. Lalu aku bertemu dengan ibumu. Baru ibu yang mengajarkanku sholat dan memakai ini. Oh iya, Hadwan, aku ingin menanyaimu tentang sesuatu. Ya, silakan. Tentang cadar, bagaimana hukumnya? Cadar itu hukumnya sunnah kafiyah. Wah, benarkah? Masya Allah, rasanya aku ingin sekali mengenakannya dalam waktu dekat ini. Sebentar. Kafiyah, aku membawakan sesuatu untuk Anda. Apa ini? Buka saja. Masya Allah, cadar. Ini tuh. Ya, buka saja. Ngomong-ngomong, ini kan barang perempuan. Kenapa kamu menyimpannya? Ya, sebenarnya aku membelinya untuk seseorang yang akan menjadi istriku. Yang ini, bagaimana cara pakainya? Coba kau ikat di kepala. Di ubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hati. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Terima kasih.
tumben tak hujan. Ya. Kenapa kau menikahiku? Karena ibu. Karena ingin menuruti permintaan ibu. Kau tak ingin mengecewakannya, tak ingin sedikit pun melukai hatinya. Iya kan? Sama. Aku juga menikah denganmu karena alasan ibu. Karena aku tak ingin mengecewakan ibu. Ingin membuat ibu bahagia, ingin memenuhi permintaan ibu. Samalah sepertimu. Ibu juga seseorang yang sangat berarti untukku. Kita menikah karena alasan yang sama, karena ibu. Tapi, bukankah sekarang ibu sudah tiada? Maksudnya? Kapan kau akan menceraikanku? Tapi sekarang sudah berbeda kau ya. Percayalah, aku mulai mencintaimu. Aku pun mulai merasakan hal yang sama, Haduan. Saat kau mulai mengajariku agama, sejak saat itulah aku juga mulai mencintaimu. Dulu kupikir menikahimu adalah sebuah bencana. Kupikir takdir tak berpihak padaku. Namun seiring waktu baru kusadari bahwa kau adalah takdir yang terbaik yang dengan sabar menghadapi egoku. Terima kasih ya Allah, kau telah kirimkan bidadari terbaik hidupku. Dipertemukan denganmu adalah salah satu hadiah terbesar yang telah Allah berikan kepadaku. Karenamu, hari ini aku merasakan ketenangan yang luar biasa. Ketika memandang wajah teduhmu, aku merasakan ketenangan. Berawal dari gadis awam yang tak mengerti agama, dengan bimbinganmu, hari ini aku menjadi sosok yang lebih baik. Semoga kita selalu bersama hingga jannahnya. Kita tak selalu bisa memilih takdir, tapi kita selalu bisa memilih pilihan untuk menghadapinya. Ibu terkena sakit rahim, kanker rahim. Percaya terhadap kamu, Tuhan. Sekarang kalian telah sah menjadi suami. Gak usah ya guys, sudah tinggi. Lali. Apa sih Marina? Aku nggak ada. Aku nggak ada. Astagfirullahaladzim. Aku tidur dengan ibu malam ini. Nggak tahan lagi. Astagfirullahaladzim. Ya apa itu? Aku pinjam lah, aku lagi ngomong. Masih kayak nunduk. Apa? Ngomong gitu. Oh ya. Aku kali. Assalamualaikum, Pak. Sisi. Apa dia harus inap dong? Kalau rambut. Tidak usah dibuka lah, Beb. Bertanya kepadamu tentang sesuatu. Mereka ini untukmu. Tentu saja. Iya, Pak. Sebenarnya aku membelinya untuk calon istriku. Aduh. Ngomongnya. Terima kasih, Om. Lah ya Allah. Lah, Pak, guyu-guyu.